Seorang pria dengan baju lusuh, celana sobek, dan sendal jepit memasuki showroom motor mewah di pusat kota. Semua mata menatapnya sinis. Gembel nyasar, teriak salah satu sales sambil cekikikan. Tapi pria itu hanya diam, dan membuka kantong kresek yang diselempangkan di pundaknya. Isi kantong itu, uang tunai. 1 gepok, 2 gepok, 3. Siapa dia sebenarnya? Dan kenapa orang seperti dia bisa punya uang segitu banyak? Assalamualaikum. Kali ini saya akan memberikan cerita yang menarik dan penuh inspirasi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa absen dulu di kolom komentar dari kota mana Anda menonton video ini. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe agar kita semakin rajin membuat video. Panas siang itu membakar ubun-ubun. Debu beterbangan di jalanan kota. Seorang pria dekil berjalan gontai di trotoar, memeluk kantong plastik hitam. Bajunya bau minyak dan tanah. Wajahnya tertutup kupluk usang. Namanya Raka. Tapi hari itu, semua orang menyebutnya cuma satu hal, gembel. Raka berhenti di depan showroom motor KTM terbesar di kota. Di balik kaca tebal, motor-motor trail berjajar seperti harta karun. Bersih, gagah, mengilap. Impian yang selama ini hanya bisa ia pandang dari jauh. Ia masuk. Bau AC dan parfum mewah menyerbu hidungnya. 2 orang sales berdasi langsung menatapnya sinis. Mas, showroom ini untuk beli motor, bukan minta sumbangan, kata salah satu, bernama Vino, sambil menahan tawa. Lihat bajunya, bisa-bisanya masuk sini. Mau nyolong helm, ya? Timpal yang lain, Andre, menutup hidung pura-pura jijik. Raka hanya tersenyum kecil. Tenang. Tak berkata. Tapi matanya menatap KTM 450 XCF di pojok showroom. Aku mau beli yang itu, katanya pelan. Vino tertawa keras. Dengar tuh, Andre, mau beli KTM. Harganya ratusan juta, bro. Hahaha. Tapi Raka tetap tenang. Dia menurunkan kantong plastiknya ke lantai. Perlahan dibuka. Bam. 1 bundel uang 100 ribuan dilempar ke meja. Lalu 1 lagi. Lalu 1 lagi. Semua orang terdiam. Mata Vino membelalak. Ini, uang asli. Hitung saja kalau tak percaya, jawab Raka singkat. Lalu tiba-tiba. Stop. Suara berat dari arah tangga. Seorang pria berjas masuk. Dia adalah pemilik showroom, Pak Fikri. Tatapannya tajam ke arah Raka. Siapa kamu sebenarnya? Raka mengangkat wajahnya. Untuk pertama kalinya, topi lusuhnya ia buka. Dan semua orang terpaku. Vino ternganga. Andre melangkah mundur. Pak Fikri membelalakkan mata. Tidak mungkin. Kau? Semua mata kini menatap wajah Raka. Kumis tipis. Jenggot acak-acakan. Tapi di balik debu dan peluh, ada sorot mata yang tajam, sorot yang membuat Pak Fikri menggigil sesaat. Kau? Raka? Suara Pak Fikri serak. Raka mengangguk pelan. Sudah lama. Pak. Suasana showroom mendadak dingin. Vino dan Andre saling pandang, tak mengerti. Dulu dia anak magang yang dikeluarkan. Bisik Pak Fikri pelan pada asistennya yang berdiri di belakang. Andre tertawa mengejek. Pantas, gembel juga ternyata mantan sini. Dipecat ya? Tapi Pak Fikri tak tertawa. Wajahnya justru menegang. Tangannya menggenggam meja. Raka menatap motor trail KTM di pojok ruangan. Dulu, saya bersihin motor-motor itu tiap hari. Cuci sampai kinclong. Tapi waktu saya tanya apakah saya bisa ikut kursus teknisi resmi, Bapak bilang saya terlalu miskin untuk mimpi besar. Pak Fikri tersentak. Vino mulai terlihat gelisah. Dan sekarang, tanya Fikri. Suaranya penuh nada sinis bercampur khawatir. Kau mau buktikan sesuatu? Saya cuma mau beli motor. Tapi kalau pelayanan showroom ini masih mempermalukan orang hanya karena penampilan, maka uang saya bisa saya bawa ke showroom lain. Vino refleks melangkah maju. Jangan sok ngancam. Ya, kami cuma jaga gengsi showroom ini. Gembel masuk showroom mewah, itu hal memalukan. Raka menoleh ke arah Vino. Tatapannya tajam.
Yang memalukan itu, ketika manusia lupa bahwa harga diri tak ditentukan oleh merek baju, tapi oleh isi hati. Pak Fikri terdiam lama. Lalu dia memberi isyarat pada stafnya. Ambilkan formulir pembelian. Serahkan semua berkas ke Pak Raka. Pak. Vino kaget. Pak Fikri menatap Vino dingin. Diam. Kamu banyak bicara, sedikit belajar. Raka hanya menunduk sopan. Tapi di balik tenangnya, ada luka yang masih berdenyut. Bukan soal motor. Tapi soal harga dirinya yang dulu pernah dihancurkan, di tempat yang sama ini. Dan kini, dia kembali. Bukan untuk balas dendam. Tapi untuk menyembuhkan diri. Tapi benarkah semua akan selesai hanya dengan pembelian sebuah motor? Sore itu, suasana showroom berubah. Para staf yang tadinya tertawa, kini sibuk menyusun dokumen pembelian. Pak Fikri berdiri di kejauhan, menatap Raka dengan sorot mata rumit. Antara kagum, takut, dan sesal. Raka mengisi formulir sambil duduk di sofa kulit hitam. Tangannya sedikit gemetar saat menulis. Bukan karena gugup, tapi karena memori masa lalu mulai menggeliat keluar dari kuburnya. Dari balik lengan bajunya yang tergulung, terlihat sebuah tato kecil. Bukan gambar biasa. Sebuah simbol petir dan 2 angka, 1805. Vino, yang sejak tadi mondar-mandir gelisah, melirik dan tersentak. Tato itu, gue pernah lihat di berita. Itu simbol tim Merapi Baja, potong Andre pelan. Itu tim penambang emas liar yang hilang 5 tahun lalu di Papua. Yang katanya berhasil temukan lokasi emas, terus hilang begitu aja. Vino memicingkan mata. Berarti, dia bagian dari. Raka menoleh, matanya menusuk. Kau tahu banyak. Ya. Andre menelan ludah. Gue, iseng nonton dokumenter tambang gelap. Nggak nyangka lo bagian dari tim itu. Tapi, bukannya semua anggota tim itu hilang. Yang dikira hilang, kadang hanya sedang sembunyi, jawab Raka datar. Pak Fikri perlahan mendekat. Raka, uang sebanyak itu, kau dapat dari tambang itu. Raka menatapnya lama. Tak menjawab. Tapi diamnya justru menambah tekanan. Dan semua orang mulai menyadari satu hal. Gembel ini menyimpan rahasia besar. Vino, yang masih belum puas, mendekat dan menyindir. Jadi lu sekarang pamer uang hasil gali ilegal? Kalau gitu, kita harus laporin ke polisi dong. Raka berdiri. Laporlah. Kalau kau siap menanggung akibatnya. Apa maksud lu? Apa showroom ini siap diselidiki? Karena dulu pernah jual motor-motor modifikasi ilegal ke komunitas balap liar? Aku masih punya bukti. Mendadak, ruangan menjadi sunyi. Vino pucat. Andre terdiam. Pak Fikri memejamkan mata. Raka mendekat pelan, lalu berkata dengan lirih tapi menusuk. Aku dulu diam. Karena aku cuma anak magang. Tapi sekarang, kalian tak bisa menertawakanku lagi. Ia menandatangani formulir terakhir. KTM 450 XCF Cash. Lengkap. Surat-surat dikirim ke alamat ini. Lalu ia menulis di kolom alamat. Jalan Tambang Lama nomor 18, Pos Penjaga Batu Merah. Pak Fikri membaca tulisan itu, dan matanya melebar. Alamat itu, markas. Raka menyimpan KTP-nya ke saku. Betul. Markas tempat aku dibentuk. Dan bukan aku saja yang kembali dari sana. Tiba-tiba, layar CCTV showroom bergetar. Seorang pria berjenggot dengan kalung besi dan sepatu trail masuk ke showroom. Raka tersenyum kecil. Itu sahabatku. Dan dia datang bukan cuma untuk beli motor. Pintu showroom terbuka otomatis. Seorang pria tinggi besar melangkah masuk. Wajahnya keras, seperti dipahat dari batu. Rambut gondrong dikuncir ke belakang, jaket kulit penuh debu, dan kalung rantai baja menggantung di lehernya. Vino berbisik ke Andre. Siapa tuh? Mirip preman tambang. Raka menyambut pria itu dengan tepukan di bahu. Lama nggak ketemu, Bahar. Bahar mengangguk. Lihat-lihat motor buat kita naik ke pegunungan Arfak. Tatapannya menyapu ruangan,
lalu berhenti pada KTM yang dipilih Raka. Yang itu keren. Tapi gue mau yang edisi Dakar. Sales wanita di pojok showroom mendekat, gugup. Maaf, Pak, yang edisi Dakar hanya ada 1 unit. Harus DP dulu. Bahar menoleh. DP? Kita beli cash. Dia menarik dompet kulit tua dari saku dalam jaketnya. Mengeluarkan gulungan karet yang berisi pecahan dolar dan rupiah, disusun rapi dalam kantong plastik transparan. Vino mendesis. Mereka bawa uang cash kayak mau beli truk. Raka duduk kembali, menyesap air mineral dari gelas showroom, lalu berkata, kami terbiasa hidup di medan berat. Tak percaya transfer. Apalagi kalau jaringannya putus. Pak Fikri melangkah maju, mencoba menenangkan keadaan. Kami tidak bermaksud meremehkan siapapun. Tapi pembelian 2 motor ini sangat tidak biasa. Bahar mendekat ke Pak Fikri. Suaranya pelan tapi dingin. Biasa menurut siapa? Kami datang baik-baik, bawa uang halal, beli resmi. Atau, showroom ini cuma layani orang berdasi dan wangi parfum luar negeri. Pak Fikri tercekat. Ia menyadari situasi makin panas. Di luar, beberapa pengunjung mulai berdatangan. Ada yang mengenali Raka. Bahkan ada yang merekam diam-diam dengan ponsel. Tiba-tiba, salah satu penjaga showroom berlari tergopoh-gopoh, membisik ke telinga Pak Fikri. Pak, motor KTM edisi Dakar yang tadi itu, ternyata sudah di-booking orang dari Jakarta. Bahar mengangkat alis. Maksud lo, motor yang udah gue tunjuk dan mau gue bayar lunas sekarang, malah lo kasih ke orang lain. Pak Fikri gelagapan. Itu booking sudah masuk duluan. Pak, dari pejabat penting. Kami tidak bisa batalkan sepihak. Raka berdiri. Bahunya tegak. Nama pejabatnya siapa? Sales wanita berbisik. Pak Surya. Surya Winata. Bahar tertawa dingin. Surya Winata? Menteri Perdagangan Eksplorasi? Yang dulu, cabut izin tambang kita? Raka mengepalkan tangan. Orang yang bikin 7 anggota tim kami terkubur hidup-hidup. Pak Fikri menegang. Tunggu maksud kalian? Raka menatap lurus. Suaranya tenang, tapi tajam seperti pisau. Kami kembali bukan cuma untuk beli motor, tapi untuk menyelesaikan utang lama. Dari balik kaca showroom, tampak sebuah mobil dinas berplat hitam berhenti. Seorang pria berkacamata hitam turun dengan pengawalan. Semua karyawan showroom berdiri menyambut. Raka mengepalkan rahangnya. Dan itu dia datang sendiri. Pintu kaca showroom terbuka lebar. Pria berkacamata hitam itu melangkah masuk, jas abu-abu rapi, sepatu kulit mengkilap, dan di belakangnya 2 ajudan berseragam sipil ikut mengawal. Langkahnya penuh percaya diri. Sales Vino dan Andre langsung membungkuk setengah badan. Selamat datang, Pak Surya. Unit KTM Dakar sudah kami siapkan. Mohon maaf karena sedikit gangguan tadi. Pak Surya melepas kacamata. Tatapannya menyapu showroom, lalu berhenti pada Raka dan Bahar. Beberapa detik. Hening. Mata Pak Surya mengecil. Kalian? Raka menatap balik. Tenang. Masih ingat kami, Pak? Pak Surya menoleh cepat ke arah Pak Fikri, berbisik tajam. Kenapa mereka di sini? Pak Fikri bingung. Mereka datang beli motor. Pak, saya tidak tahu mereka siapa. Bohong, bentak Pak Surya. Bahar maju 1 langkah. Tenang, Pak Menteri. Kami bukan bawa bom. Cuma uang. Sama seperti Bapak. Suka beli barang pakai duit. Bedanya, duit kami nggak dari rampas tanah orang lain. Ajudan Pak Surya langsung bergerak refleks, maju menahan. Raka angkat tangan, menghentikan Bahar. Kami kesini bukan buat ribut. Kami datang, mau lihat wajah Bapak. Karena dulu, waktu tanah kami direbut, izin tambang dicabut, dan 7 kawan kami tertimbun longsoran, Bapak hanya muncul di layar TV, tanpa pernah minta maaf. Pak Surya tertawa kecil. Sinis. Kalian pikir negara ini bisa jalan pakai rasa kasihan? Dunia tambang itu keras, nak. Yang lemah akan terkubur. Yang kuat hidup dan jadi penguasa.
Lalu menurut Bapak kami ini lemah? Tanya Raka. Pak Surya mendekat. Kalau tidak lemah, kalian tak akan mengemis perhatian di showroom begini. Tiba-tiba, Bahar meletakkan sebuah flash disk di meja kasir. Ini rekaman dari kamera helm kami. Lokasi tambang. Suara-suara. Bukti bahwa Bapak tahu ada potensi longsor, tapi tetap paksa alat berat masuk. Pak Surya melirik tajam. Kalian mengancam saya. Tidak, jawab Raka. Kami hanya menyimpan kebenaran dan menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan. Kalau begitu, suara Pak Surya menegang. Saya pastikan kalian tidak akan pernah keluar showroom ini dengan selamat. Tiba-tiba, suara pintu terbuka lagi. Seorang wanita berpakaian hitam masuk tergesa, membawa kamera dan ID card bertuliskan Media Investigasi Nasional. Semua orang menoleh. Wanita itu mendekati Raka dan Bahar. Bapak Raka, saya sudah menerima email berisi file dari flash disk ini. Dan saya siap tayangkan eksklusif minggu depan. Pak Surya pucat. Kau, siapa kamu? Wanita itu tersenyum. Saya putri dari almarhum Mulyadi. Salah satu tim, Merapi Baja, yang mati karena kelalaian Bapak. Pak Surya melangkah mundur. Seluruh showroom menegang. Kamera di tangan wanita itu merekam semua percakapan sejak tadi. Dan dari luar, suara sirene mobil polisi mendekat. Suara sirene memecah ketegangan. Mobil polisi berhenti tepat di depan showroom. Dua petugas turun cepat dan masuk ke dalam, wajah mereka serius. Semua yang ada di showroom mendadak diam. Hening. Bahkan napas pun terasa berat. Pak Surya langsung melangkah maju, mencoba menguasai keadaan. Pak, saya Surya Winata. Dari kementerian. Ini hanya kesalahpahaman kecil. Orang-orang ini. Tapi salah satu polisi mengangkat tangan, memotong. Kami menerima laporan bahwa ada potensi pemerasan dan ancaman terhadap pejabat negara di tempat ini. Kami di sini untuk menyelidiki. Raka dan Bahar hanya saling pandang. Tak terkejut. Bahar tertawa pendek. Cepat juga reaksinya. Padahal rekaman belum tayang. Polisi menatap tajam ke arah Bahar. Saudara, tolong tenang. Siapa nama Anda? Raka angkat tangan. Saya yang mengirim bukti itu ke media. Dan saya yang mengundang wartawan ke sini. Jadi saudara mengaku sebagai pengunggah materi investigasi? Apa saudara tahu bahwa itu termasuk pelanggaran jika tidak diserahkan ke penegak hukum terlebih dahulu? Justru karena hukum sering dibungkam, kami serahkan ke publik, jawab Raka. Bukti ada. Rekaman lengkap. Nama-nama. Tanggal. Semua? Wartawan wanita yang berdiri di belakang Raka ikut bicara. Saya juga membawa surat tugas dan hak liputan. Tidak ada pelanggaran. Justru saya bertanya, kenapa sampai hari ini tidak ada investigasi resmi atas kematian ayah saya? Polisi mulai bimbang. Tapi Pak Surya, dengan tenang, menyelipkan sesuatu ke telinga salah satu petugas. Gerakannya halus. Tapi Raka dan Bahar melihatnya jelas. Dia bisikin apa barusan? Tanya Bahar curiga. Polisi berdeham. Baik, kami minta semua pihak ikut ke kantor untuk dimintai keterangan. Termasuk Pak Surya? Tanya Raka, menantang. Pak Surya tertawa. Saya pejabat aktif. Tidak bisa sembarangan dibawa. Tiba-tiba, Bahar membuka jaketnya dan mengeluarkan sebuah dokumen tebal dengan kop lembaga anti korupsi. Kalau begitu, ini mungkin bisa bantu. Bukti transfer dari rekening pribadi Bapak ke perusahaan alat berat tak berizin, yang digunakan di tambang kita dulu. Polisi membaca cepat. Wajah mereka berubah. Pak Surya, mohon ikut kami.